Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Pembelajaran Kimia berbasis kearifan lokal dan etnosains. Yang beranggotakan saya sendiri, Aziza Permatasari dengan MPM Ujung 04, dan juga rekan saya, Aisyah Ayuwardani dengan MPM Ujung 02, dan Rifki Nurhidayati dengan MPM Ujung 03, dan Citra Nisa Usada dengan MPM Ujung 76, dan Anggraini Dewi Putri dengan MPM Ujung 92. Kearifan lokal masyarakat Lampung yang dapat menjelaskan konsep kimia. Yang pertama itu ada tradisi Bedirus. Tradisi Bedirus adalah salah satu metode pengobatan tradisional masyarakat Lampung Saibatin menggunakan tanaman yaitu daun berelau jerangau. Pengobatan ini dipercaya dapat mengobati orang yang sedang sakit karena tegor-tegoran atau penyakit yang disebabkan karena gangguan makhluk gaib. Tradisi ini dapat dikaitkan dengan kimia. Hal ini karena bahan obat-obatan yang digunakan dalam tradisi Bedirus ini yaitu berelau jerangau yang mengandung beberapa senyawa terpena yang merupakan golongan senyawa hidrokarbon. Yaitu yang pertama ada metode terpena. Nah, metode terpena ini terdiri dari 2 unit isoprena yang mempunyai rumus molekul CH10H16, C10H16. Metode ini mempunyai aktivitas antibakteri seperti linalol. Yang kedua ada sesquiterpene yang mempunyai rumus molekul C15H24. Yang ketiga ada fenilproponoid, senyawa organik yang disintesis oleh tanaman dari asam amino, fenilanin dan tirosin. Quinina mempunyai sifat antipyretik atau penawar panas, antimalaria, analgesik, penawar sakit, serta antiinflasi. Setelah beberapa senyawa tersebut, daun berelau jerangau juga memiliki bioaktivitas seperti anti-jamur, antiinflamasi, antiseluler, anti-okulus, antioksidan, dan beberapa bioaktivitas. Senyawa-senyawa tersebutlah yang berperan dan mengurai rasa sakit, menurunkan demam, dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Yang kedua adalah damar mata kucing. Damar mata kucing merupakan pohon damar yang dilestarikan di daerah Krui, Lampung. Pada zaman dahulu, getah damar digunakan sebagai bahan untuk memakai atau menutupi celah-celah papan, perahu, dan keranjang, untuk membatik, serta dibakar untuk lampu penerangan. Sekarang, getah damar digunakan dalam industri untuk bahan kosmetik, tekstil, pabrik cat, tinta, kaca, korek api, dupa, dan lainnya. Damar mata kucing ini dapat dikaitkan dengan pembelajaran kimia, yaitu membelajarkan tentang senyawa hidrokarbon dan isomernya. Getah damar mata kucing mengandung senyawa yang mempunyai gugus alkil, karbonil, vinil, dan hidroksil. Getah damar mata kucing mengandung sekitar 67 senyawa dan dapat dikategorikan menjadi 4 golongan, yaitu karbon tetrasiklik 30 senyawa 49,57%. Pentasiklik 3 senyawa 2,56%, senyawa C15 11 senyawa 17,9%, dan golongan lainnya 23 senyawa 18,26%. Komponen terbanyak dalam damar mata kucing adalah brasikasterol yaitu sebanyak 20,23%. Yang ketiga adalah tempoyak durian. Tempoyak durian merupakan makanan khas Lampung. Panganan yang terbuat dari hasil fermentasi daging durian dengan penambahan garam ini diperam selama 7 hari. Tempoyak dapat dikaitkan dengan kimia. Hal ini karena proses pembuatan tempoyak memanfaatkan proses fermentasi. Keberadaan mikroba. Fermentasi tempoyak disebabkan aktivasi bakteri asam laktat atau BAL pada prosesnya. BAL merupakan bakteri gram positif. Batang atau kokus yang tunggal berpasangan atau rantai tidak berspora. Terkadang membentuk segi empat, katalase negatif, toleran terhadap asam, dan anaerob fakultatif. Dalam proses reaksi fermentasi, senyawa glukosa yang terdapat di dalam daging durian akan diubah oleh bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus casei dan Lactobacillus persantum, menjadi glukosa 6P. Kemudian diubah menjadi glukonat 5P dan berubah lagi menjadi silose 5P CO2.
Silose 5PCO2 nantinya akan terurai menjadi dua senyawa, yaitu trose 3P dan asetil P. Beberapa hari berikutnya, barulah senyawa ini akan terurai menjadi asam propionat, asam asetat, dan CO2. Selanjutnya yaitu peran guru dalam implementasi pembelajaran kimia berbasis etnosains. Dalam pengimplementasian PKBE, guru memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan dan pengimplementasian PKBE. Dalam menyusun pembelajaran, guru perlu memperhatikan pendekatan pembelajaran terhadap siswa, model pembelajaran yang menarik, karakteristik masing-masing siswa, serta lingkungan di sekitar siswa yang diharapkan. Bahkan harus dapat sebagai sumber belajar siswa terhadap kebudayaan tradisional masyarakat di daerahnya. Dengan begitu, siswa akan memiliki pemahaman mengenai kimia sekaligus hubungannya dengan budaya lokal. Selanjutnya yaitu dalam pengembangan beberapa hal, yaitu yang pertama, satu, potensi lokal. Local genius dapat digunakan dalam penjelasan konten kimia, menggantikan penjelasan ilmiah yang sulit dimengerti peserta didik. Yang kedua, pemanfaatan potensi lokal dalam pembelajaran kimia dapat dilakukan dengan mengadaptasi kerangka kajian sosiokultural Akenhead 2006 yang menjabarkan bagaimana kreativitas lokal diintegrasi, yaitu melalui enkulturasi, asimilasi, dan akulturasi. Yang ketiga yaitu proses enkulturasi dapat diadopsi untuk mengembangkan pembelajaran kimia dengan cara membantu peserta didik dalam menggabungkan konten kimia ke dalam cara berpikir dan cara pandangnya. Yang keempat yaitu proses akulturasi antara konten kimia dengan potensi lokal dapat dilakukan dengan menginventarisasi konten kimia yang memiliki nilai kemanfaatan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat saat itu, khususnya yang dapat meningkatkan kualitas hidup atau memudahkan kerja manusia, misalnya alat, tata cara, gaya hidup, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu dalam proses pembelajarannya lebih diupayakan memasukkan sistem budaya dan nilai-nilai budaya yang terdapat di masyarakat di daerah dengan cara pada awal pembelajaran. Guru harus terlebih dahulu mengidentifikasikannya. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kelemahan pembelajaran kimia berbasis etnosains. Yang pertama itu kelebihannya adalah untuk meningkatkan hasil belajar kognitif, keterampilan berpikir kritis, keterampilan generik sains, literasi kimia, dan nilai karakter dan perilaku konservasi bagi peserta didik. Yang kedua, kelebihannya sebagai salah satu model pembelajaran inovatif yang tidak hanya sekedar penyampaian informasi or transfer of information, tetapi konstruksi pengetahuan or construction of knowledge oleh peserta didik melalui belajar dan bekerja secara berkelompok. Yang ketiga, peserta didik memperoleh pemahaman terpadu tentang bidang ilmu dan budaya sebagai landasan untuk berpikir kritis dalam konteks budaya, serta memiliki kemampuan mengambil keputusan yang sahih berdasarkan kaidah keilmuan. Yang keempat, yaitu melahirkan mahasiswa yang logis, kritis, analitis, dan efektif melalui penguatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Baik, yang selanjutnya yaitu kelemahannya. Yang pertama, memerlukan identifikasi sains budaya lokal di sekitar peserta didik dan perlu pemilihan yang cermat sains masyarakat yang cocok diintegrasikan dalam pembelajaran bahan kajian tertentu. Yang kedua, perlu perencanaan yang matang dalam penerapannya, terutama terkait dengan sains masyarakat yang akan diintegrasikan. Yang ketiga, guru harus memiliki wawasan yang luas mengenai pengetahuan asli masyarakat terkait konsep-konsep bahan kajian yang akan dibelajarkan. Yang keempat, kekurang mampuan dalam menggali informasi dari masyarakat dan dalam merekonstruksi pengetahuan asli masyarakat menjadi pengetahuan ilmiah akan menjadi kendala tersendiri.
Untuk mengatasi kendala itu, maka guru atau dosen selain harus menekankan pada pencapaian tujuan pembelajaran, juga perlu melatih peserta didik agar terampil dalam mencari informasi terkait pengetahuan asli masyarakat, tepat dalam memberikan penjelasan menggunakan konsep sains yang dimilikinya terkait kearifan lokal yang dijumpai di masyarakat, dan mendidik peserta didik untuk mencintai budayanya. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok 6. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.